yang selama ini juga sudah dilakukan untuk tahapan promosi. Berikutnya yang terkait dengan demosi. Ini ada pengertiannya sini. Pengertian dan dasar pelaksanaan penurunan jabatan TPP ke-1, jenjang di bawahnya, berdasarkan pada 2 pertimbangan pokok. Yang pertama, permohonan tertulis dari TPP kepada Kepala BPSDM. Yang kedua itu karena dikenakan sanksi SP1, SP2. Nah, itu pemahaman deposi. Kami ulang lagi, pengertian dan dasar pelaksanaan penurunan jabatan TPP. Yang ke-1, jenjang di bawahnya, berdasarkan pada 2 pertimbangan pokok. Apa pertimbangannya? Ada yang tertulis dan ada penerapan sanksi. Artinya satu tingkat penurunan di bawahnya. Kita lihat relokasi. Relokasi ini dilaksanakan berdasarkan 2 pertimbangan pokok. Yang pertama, permohonan tertulis dan kebutuhan refreshing atau penyegaran organisasi. Bisa seperti itu. Ini memberikan contoh-contoh kerja-kerja baik gitu loh, atau best practice gitu ya. Dilakukan penyegaran. Mungkin dari TPP ini dia berhasil di suatu desa, kemudian bagaimana bisa di desa itu sendiri bisa juga kita mengembangkan kesuksesan yang ada di desa A tadi. Bisa seperti itu pemahamannya. Maka dari itu diperlukan relokasi supaya desa B itu sama posisinya dengan desa A. Bisa begitu. Kemudian yang terkait dengan relokasi sudah ya, reposisi BPSDM berwenang penuh untuk melakukan reposisi. Itu. Pengunduran diri. Nah, itu yang terkait dengan pengisian posisi jabatan di TPP. Berikutnya, pembayaran honorarium huruf C. Di sana ada ketentuan umum, ada verifikasi dan validasi laporan individu TPP, kemudian itu dikembangkan, ya, ada verifikasi dan validasi oleh PPK sesuai wilayah kerja, ada laporan individu melalui mekanisme elektronik, manual, kondisi khusus, dan tanpa aplikasi. Kemudian yang laporan individu ini melalui mekanisme itu ada 4 di sana, ada elektronik, ada manual, tiga di huruf D. Ini banyak ini baru. Tadi sudah kami sampaikan di slide-slide sebelumnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas. Khususnya ini TAPN pusat nih. Tadi ada 21 posisi nih. Ini tugasnya TAPN pusat nih. Yang pertama adalah pengelolaan. Pengelolaan itu mulai dari huruf A sampai I. Apa sih yang dimaksud yang dilakukan pengelolaan khususnya di bidang pengembangan kapasitas? Ini dia nih. Ini diatur di sana ini Pak Kurnas, Pak Joko. Jadi memang ini semakin terbuka kepada kawan-kawan yang khususnya yang ada di provinsi, kabupaten, camat, ya, dan kemudian ada di level desa. Nah, inilah yang dilakukan pengembangan kapasitas. Mudah-mudahan ini Pak Joko ini dananya mumpuni sehingga kawan-kawan TPP nanti seluruhnya itu secara masif bisa kita lakukan yang terkait dengan pengembangan kapasitas khususnya di bidang pengelolaan. Nah, ini dari A sampai I nih. Nanti dibaca saja, kalau ada pertanyaan nanti kita catat dan kemudian kita jawab. Biar kita lanjutkan. Kemudian yang terkait dengan pengetahuan dasar TPP, ini dari A sampai huruf G. Harus ada pengetahuan dasarnya. Mencakup pengetahuan tentang apa? Nah, ini terkait dengan regulasi ini, pengetahuan dasar. Ya. Ini regulasi lah, Undang-Undang 6 2014 dan perubahannya, PP-nya, ya kan? Termasuk keputusan Menteri 3 dan ya Permen.
Permen 3 2025. Nah, konkretnya adalah regulasi. Kemudian yang terkait dengan keterampilan dasar TPP, tadi kan pengetahuan ya. Ini keterampilannya. Ini ada A sampai huruf G. Ini bagaimana mengorganize ya, kalau ini yang keterampilan dasar. Ini pengorganisasian pembangunan desa. Kemudian pengorganisasian pelaku pembangunan desa. Kemudian ada pemecahan masalah, komunikasi pembangunan desa, pendidikan masyarakat desa. Kemudian ada motivasi masyarakat desa. Kemudian ada keterampilan baru lainnya dalam fasilitasi dan pendampingan masyarakat desa. Nah, kira-kira gitu. Baru huruf D ini sudah batuk-batuk nih. Iya. Oke, kita lanjut di huruf E, sertifikasi. Huruf EHO, yaitu sertifikasi kompetensi. Ini tolong dicermati baik-baik, apa sih yang dimaksudin sertifikasi? Apakah sudah punya berbasis kompetensi atau belum? Kalau belum, seperti apa? Kalau belum, ini ada di nomor 2 nih. Yang pertama adalah sertifikasi kompetensi A, sertifikasi bertujuan untuk menjamin kompetensi dan kualifikasi TPP dalam melaksanakan tugas pendampingan masyarakat desa. Huruf B-nya itu kompetensi dan kualifikasi TPP dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Jadi kalau Bapak Ibu kawan-kawan TPP ini melakukan pelatihan-pelatihan atau mengikuti pelatihan, ya jangan lupa minta sertifikasinya dan mengikuti pelatihan-pelatihan atau bintek-bintek yang sudah berbasis kompetensi. Kemudian C, sertifikasi TPP dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah itu, dilaksanakan oleh LSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian huruf D, pelaksanaan sertifikasi kompetensi TPP dapat dilakukan oleh kementerian berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran. Fasilitasi pemerintah daerah juga bisa melalui APBD ya, dapat dilakukan secara mandiri juga bisa. Seperti apa Pak Pasman secara mandiri? Ya bayar dewe-dewean, bayar sendiri-sendiri. Nah itu secara mandiri, kira-kira. Nah, itu supaya kita punya sertifikasi kompetensi dan semuanya sudah tersertifikasi. Nah, kita lihat yang nomor 2. Nah, ini supaya tidak ambigu ya, supaya tidak menjadi multitafsir. Nah, ini ada 2. Dokumen lain pengakuan kompetensi dan kualifikasi. Selain sertifikasi kompetensi, maka kompetensi dan kualifikasi TPP dapat dibuktikan dengan dokumen lain. Artinya ini ada pengecualian lain. B. Bukti dokumen lain pengakuan kompetensi ini di kualifikasi TPP dimaksudkan. Nah ini, perhatikan baik-baik dokumen lain yang dimaksud. Ya. Yang pertama, surat keterangan kerja minimal 2 tahun di bidang penyelenggaraan pemerintah, ekonomi, sosial, budaya, dan atau teknik. Ini 2 tahun. Kemudian yang kedua, sertifikasi peningkatan kapasitas yang berbasis standar kompetensi kerja atau SKKNI di bidang TPP. Yang ketiga, dokumen penghargaan di bidang pemberdayaan masyarakat atau ekonomi masyarakat. Ya, itu yang ketiga. Itu khusus sertifikasi huruf E. Kemudian huruf F, ini pendayagunaan. Ini pendayagunaan, ini cuma slide show saja yang ada di bab 3 ini, tapi kemudian secara detail itu akan dijelaskan di bab 4, yang namanya mekanisme dan pendayagunaan TPP. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 3 tahun 2025 tentang PEDUM, pendampingan masyarakat desa, adalah salah satu dari pengelolaan tenaga pendamping profesional, yaitu pendayagunaan TPP. Adapun ketentuan mengenai pendayagunaan TPP diatur lebih lanjut di dalam bab 4. Itu clear ya huruf F-nya.
Sekarang kita lihat huruf G-nya. Ini ada pengendali. Nah, ini ada di sini hari dan jam kerja, ya, kemudian ada cuti, pengendalian, ada izin, ada kunjungan lapangan, ada laporan, ada evaluasi kinerja. Ya, kalau hari dan jam kerja di sana itu terbagi 4 huruf sana A, B, C, dan D. Itu 8 jam wajib per hari ya, atau 12 jam per hari. Tuh. Ini luar biasa nih, penugasan 12 jam. Ada tambahan honor enggak? Enggak ada. Itu nanti dalam bentuk reward. Tadi kan ada promosi tuh tahapannya itu. Kira-kira begitu. Kita melihat cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti ibadah. Kemudian izin sakit, izin alasan penting. Kunjungan lapangan, PLD, PD, TAPN, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat. Ini ada kunjungan lapangannya. Kemudian laporan, ini ada laporan individu, triwulan, ada laporan kelembagaan triwulan, tahunan, ada hasil kunjungan lapangan, tidak terkecuali di sana, PLD, PED maupun TAPN kabupaten kota, kemudian laporan hasil kunjungan untuk TAPN provinsi dan pusat, dan laporan insidentil atau kejadian luar biasa. Ini kalau ada bencana nih misalkan gitu, kira-kira gitu ya. Kemudian evaluasi kinerja. Ini di slide berikutnya. Tapi yang terkait dengan pengendalian itu ada 6 ya. Di sana mulai dari hari kerja sampai dengan evaluasi kinerja. Kita lihat evaluasi kinerja yang ke-6 ini. Evaluasi kinerja ini itu terbagi 4. Yang pertama itu pendampingan masyarakat desa. Kemudian yang kedua, ini evaluasi kinerja individu TPP. Yang ketiga, evaluasi akhir kinerja. Maaf. Yang keempat, ini terkait dengan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. Kita lihat, evaluasi kinerja individu TPP itu terbagi 2. Ada ketentuan pokoknya dan ada indikator penilaian bobot dan nilai akhir. Kita lihat ya, itu di ketentuan pokok sangat jelas sana, tapi coba kita lihat indikator penilaian bobot dan nilai akhir. Itu mulai dari huruf A sampai dengan huruf H. Pertama, indikator penilaian oleh PPK terdiri atas 5 aspek. Kemudian penilai oleh pengguna layanan. Siapa itu pengguna layanan? Ada di desa, ada di camat, ada di dinas PMD kabupaten maupun provinsi. Itu ada 3 aspek. Kemudian rentang predikat penilaian pada setiap aspek adalah A dan B dan C itu dengan ketentuan penilaian dalam tabel. Nanti setelah ini ada tabel berikut ini. Kemudian bobot hasil penilaian oleh Kepala P3MD adalah 30%, untuk kapusnya 30%, PPK-nya 60%, sebagai pengguna itu 10%, total list 100%. Huruf E, itu adalah total nilai kinerja TPP masing-masing oleh Kepala P3, oleh kapus, PPK, pengguna. Berikutnya F. Nilai akhir kinerja TPP setiap 3 bulan diperoleh dari nilai rata-rata hasil penilaian oleh kapusnya, oleh PPK, dan pengguna. G-nya itu hasil penilaian evaluasi kerja TPP sesuai formula akan terhitung secara otomatis pada menu evaluasi kinerja TPP di laman DRP. Uraian tentang masing-masing aspek penilaian secara teknis diatur lebih lanjut melalui standar operasional atau SOP evaluasi kinerja TPP. Ini diatur ya. Nah, kita lihat. Ada 5 aspek indikator penilaian PPK. Apa aja tuh? Administrasi, kepatuhan, kemampuan fasilitasi dan pendampingan, keaktifan melaksanakan tugas pendampingan, pencapaian hasil kerja pendampingan. Kemudian 3 aspek indikator penilaian pengguna layanan. Ini ada keaktifan, kemampuan koordinasi, ada kepuasan terhadap pelayanan pendampingan. Nah, itu dia.
Kalau ketentuan pokok di sana, itu evaluasi dilakukan oleh 3 pihak. Kapus, PPK, pelayanan pengguna, dan menghasilkan kinerja individu TPP, dan seterusnya. Nah, tadi Kak sudah jelaskan ya, ini yang terkait dengan ketentuan pokok. Jadi ini rinci sekali, ketimbang kita membaca jokes itu panjang banget, ini udah kisi-kisinya nih. Ini slide khususnya di evaluasi kinerja, khususnya di angka 6. Berikutnya, ini tabelnya nih, ya, formulanya juga sudah ada di sini. Ini sudah jelas tabelnya. Next slide, kita lihat yang H, yang terkait dengan etika profesi. Izin minum moderator. Profesi. Itu ada 3 ya, etika profesi itu, etika hubungan dengan pihak yang didampingin, kemudian etika hubungan dengan sesama TPP, kemudian etika hubungan dengan pihak ketiga. Ini diatur semua. Ingin dengan pihak ketiga, dengan sesama TPP ini. Ya. Nah, kita coba kita fokus di etika hubungan sesama TPP. Ya. Ini saling percaya, menghormati, menghargai, menjalin hubungan profesional, menghargai perbedaan, menjalin hubungan konstruktif dan proaktif. Nah, kalau hubungan pihak yang didampingin ini banyak banget nih, sampai M juga. Ya, nah, ini tentunya ini adalah pengguna gitu loh. Yang pertama itu berinteraksi dengan penuh komitmen, tanggung jawab, jujur, dilandasi sikap saling menghormati dan menghargai. Saya kira ini kawan-kawan yang menjadi mutlak, jangan sampai kawan-kawan itu mempunyai nilai yang sangat-sangat kurang diberikan oleh nilai pengguna. Tolak ukurnya apa? Ada A sampai huruf M. Yang M-nya itu apa? Tidak menyalahgunakan obat-obatan yang terlarang, narkotika, psikotropika. Nah, ini hubungan ini. Ya kan? Kemudian apa? Melaporkan dan tidak menutupi penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Wah, ini. Kalau ini melanggar, ya sanksi, ada sanksinya. Kemudian yang K itu membangun kebersamaan. Yang J menunjukkan integritas dan keteladanan. Yang I keberpihakan, kepedulian yang tinggi kepada ketidakberdayaan kelompok masyarakat, marginal dan rentan. Kemudian yang huruf D, proaktif terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan pemerintah. Pemerintah desa, BPD, masyarakat desa secara profesional, adil, tanpa diskriminasi. Kenapa Pak Asman bacanya dari A, kemudian M, kemudian naik ke atas? Karena itu poin-poin penting yang kawan-kawan harus tahu. Yang harus distabilo, yang harus di-stressing gitu. Tapi semuanya ya, tapi itu menjadi poin-poin penting gitu. Kemudian hubungan DMP ketiga, ini cukup minimalis ini. Ada 3 huruf, A sama B, C. Ya, kita nanti dibacalah di dalam juknis. Ini juga bisa dimintakan sama panitia nih paparan ini. Kemudian bab 3, huruf I. Ini kewajiban nih. Ini penting juga. Huruf I sama huruf M masih jauh ya. Ya. Oke, itu setia dan taat Pancasila. Mengundurkan diri dari posisi jabatan. Nah, ini saya baca nomor 2 ya. Sebagai ASN, kepala desa, jabatan politik, harus mengundurkan diri nih. Kemudian jabatan BUMN, pokoknya mengundurkan diri. Jangan double job. Kira-kira begitu. Singkatnya lah. Nanti kena penalti nih Pak Iksan. Kalau Pak Joko ini sudah hatam yang ini kewajiban ini. Pak Joko, Pak Yuhdan, ini udah hatam ini. Udah luar negeri, negerinya luar. Ya biar canda-canda dikit dulu supaya jangan tegang nih.
Ya. Kemudian mengundurkan diri dari posisi TPP apabila mencalonkan diri sebagai pejabat politik atau publik mencakup antara lain pada kepengurusan partai sebagai calon anggota legislatif pada semua tingkatan, terhitung sejak ditetapkan dalam daftar calon TPP. Nah, ini Pak Iksan, Pak Joko, ini Pak Joko, Pak Iksan, Pak Zudan sudah kami identifikasi, ini tidak masuk dalam catatan legislatif atau pengurus partai nih. Ini bebas nih, sudah kami identifikasi nih, dijamin halal. Gitu. Iya. Nah itu nomor 3, tolong kawan-kawan ini dicermati, sekiranya itu harus mengundurkan diri kalau ada jabatan-jabatan yang merupakan kewajiban di sini. Kemudian mematuhi kebijakan kementerian yang berkaitan dengan pendegakan TPP. Kenapa dia kementerian? Maksudnya ini kementerian lembaga, yang nomor 5 ini. Mematuhi aturan yang berlaku, menghindarkan diri dari berbagai kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok golongan yang mempengaruhi kualitas pendampingan. Yang nomor 8, menyelesaikan konflik, dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi penting nih. Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah kerja yang ditetapkan oleh kementerian. Ini bersedia nih, Pak Joko dikirim di Sabang juga mau, harus. Pak Ihsan dikirim di Merauke juga harus. Pak Zudan dikirim ke Tidore, ya harus. Ya kan? Nah, ini kata-kata nomor 9 nih. Nomor 10, menaati seluruh regulasi kementerian yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendampingan masyarakat desa. Subhanallah. Ini menaati seluruh ini regulasi ini. Tidak terkecuali. Itu kewajiban. Sekarang kita masuk di sesi di slide larangan, slide 43. Sudah mau dekat nih huruf M nih. Sudah masuk di J gitu ya. Larangan. Yang jelas di sini larangan ini ada beberapa kolom di sini. Ini melakukan tindak pidana, memalsukan data, menyebarkan fitnah. Ini bisa keluar ini SP1 ini. Kalau fitnah nih, hasutan, propaganda, provokasi negatif, ini bisa keluar SP1 nih. Menyalahgunakan atribut kementerian, menyalahgunakan posisi, meminta dan menerima uang. Nah, ini hati-hati nih. Meminta dan menerima uang, kumpul-kumpul beli baju kaos, ternyata tidak ada baju kaosnya. Nah, keluar ini SP1 nih. Ya, bertindak sebagai pemborong, bertindak sebagai juru bayar, kemudian memaksakan kehendak atas suatu usulan kegiatan, melakukan rekayasa APBDes, membiarkan dan menutupi proses penyimpangan yang terjadi, melakukan pungutan dalam bentuk uang barang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendampingan masyarakat desa, melakukan ancaman, menjanjikan suatu dalam bentuk apapun, menjabat dalam kepengurusan partai politik, melakukan kegiatan politik praktis, antara lain sebagai tim sukses, tim pemenangan, kampanye, memasang mengenakan, wah ini luar biasa, menyebarkan atribut politik partai, pasangan calon, ya, menyebarkan atribut politik partai atau pasangan calon, memberikan bantuan dana, memberikan dukungan dalam bentuk apapun, atau bentuk-bentuk kegiatan politik praktis lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, ini dia nih. Banyak banget. Kemudian menduduki jabatan atau bekerja pada lembaga atau istana yang bersumber pendanaan utamanya berasal dari keuangan negara, APBN, APBD, APBDes, dengan hari jam kerja dan honorarium tetap dan rutin bulanan. Nah, ini double job nih sederhananya gitu. Kemudian melakukan ikatan kerja profesional
dengan lembaga pemerintah yang dapat kinerja pendampingan masyarakat desa. Nah itu, kalau uang swasta bisa diterima enggak? Ini kan swasta enggak masuk di sini. Yang penting tidak mengganggu kinerja pendampingan masyarakat desa. Itu huruf J. Kemudian K, YKLM. Wah, ada dikit lagi. Ini pengendalian dan penanganan. Di sana ada prinsip, ada penanganan pelanggaran, ada tim penanganan pelanggaran, ada mekanisme penanganan pelanggaran. Makanya kalau kita lihat di posisi TAPN pusat itu ada yang namanya penanganan masalah ya, advokasi. Nah, ini bagian dari tugas-tugas TAPN pusat ini. Kita lanjut di huruf L. Ini sanksi. Ini sanksi terbagi 3, ada ketentuan umum, ada sanksi berdasarkan kategori pelanggaran dan ketidaktaatan, ada bentuk penerapan sanksi. Kita lihat, sanksi berdasarkan kategori pelanggaran dan ketidaktaatan. Itu apa aja? Ada 3, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Masing-masing kategorisasi ini bisa dilihat secara jelas ya, di paparan ini gitu. Nanti dibaca gitu. Itu kalau ringan, A sampai I. Kalau pelanggaran sedang, A sampai dengan I. Pelanggaran berat, A sampai dengan K. Nah, kemudian ada sanksi surat peringatan, sanksi demosi, sanksi pemutusan hubungan kerja. Itu bentuk penerapan sanksi, bentuknya. Ya. Peringatan, sanksi demosi, sanksi pemutusan hubungan kerja. Kalau ini dilanggar ketentuan umum maupun sanksi berdasarkan kategori. Saya kira jelas ya, kategorinya dan indikator-indikatornya sangat jelas, L. Kemudian huruf M. Nah, ini alhamdulillah nih. M itu pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara langsung oleh menteri atau melalui BPSDM dan atau melalui unit kerja eselon 1 kementerian lainnya. Kita lihat, pembinaan pengawasan dapat melibatkan peran ASN kementerian. Kalau di tataran pusat itu ada TPP pusat hingga desa. Kemudian ada KPMD dan ada ketiga. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan bentuk dari A sampai huruf I. Ada pemberian pedoman, ada pemberian bimbingan, ada pendidikan-bimbingan teknis, ada perencanaan pelaksanaan, ada peningkatan kapasitas, ada fasilitasi sertifikasi, ada pemberian pengarahan, ada fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, ada metode-metode pembinaan lain oleh kementerian. Nah, ini untuk yang terkait dengan yang namanya pembinaan dan pengawasan. Ya, itu kemudian huruf M selesai ya, pembinaan pengawasan, masuk di bab 4. Nah, ini bab 4. Ini terdiri dari, sudah mau selesai nih. Bentuk dan jenis pendayagunaan. Mas Sabtu di sini. Ya, nanti ini timbuhnya. Ya. Kemudian pelaksanaan pendayagunaan, pelaporan pendayagunaan, hubungan para pihak dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat desa, itu 4 subbab. Kita lihat bentuk dan jenis pendayagunaan TPP. Yang pertama dilaksanakan dalam bentuk, ada 4 tuh, diseminasi NSPK, diseminasi program pembangunan desa, forum pembelajaran masyarakat desa, tugas lain dari kementerian. Kemudian ada 2 jenis pendayagunaan TPP. Ya kan? Yang pertama itu dilaksanakan dalam bentuk, ini ada 4. Kemudian yang kedua jenis pendayagunaan TPP. Yang kedua itu 2 jenis pendayagunaan TPP itu terbagi 5. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa dan
dokumen musyawarah, fasilitasi perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan, penyusunan bahan ajar BIMTEK, fasilitasi program tematik, kemudian fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Itu yang terkait dengan jenis pendayagunaan TPP. Kalau yang terkait dilaksanakan dalam bentuk apa? Ini. Terbagi 4. Itu yang terkait dengan bentuk dan jenis. Kemudian huruf B-nya, pelaksanaan dan pendayagunaan. Nah, kita cermati baik-baik, khususnya kawan-kawan TPP, apalagi yang ada di PLD, PD, ini menjadi bulan-bulanan kebagian tugas. Yang pertama oleh BPSDM, TPP mendukung program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian mendukung kegiatan UK1 lembaga Pemda pihak ketiga berdasar penugasan oleh Kepala P3MD. Nah ini dia nih. Itu mendukung kegiatan UK1 lembaga Pemda pihak ketiga berdasar penugasan Kepala P3MD. Artinya apa? Harus mendapat penugasan dari Kepala Pusat. Itu sudah. Kemudian sesuai tupoksi. Kemudian kasus insidentil perintah oleh Kepala P3MD. Jadi misalnya ada yang mendesak, ini yang perintah adalah kapusnya. Ini yang terkait dengan pelaksanaan pendayagunaan. Sekarang kita lihat oleh unit kerja eselon 1. Kita lihat. Yang pertama, koordinasi dengan BPSDM. Jadi dikasih contoh misalkan nih, di Kementerian Desa itu terdiri dari sekian unit teknis. Itu ada 3 unit teknis, ada Dirjen PAID, ada Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, ada Dirjen yang namanya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, ada yang namanya Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi, ada juga Badan Pengembangan Informasi, kira-kira seperti itu. Nah, dari dirjen-dirjen ini koordinasinya dengan BPSDM. Terus selanjutnya apa? Menyampaikan rancangan program pendayagunaan di tahun anggaran berjalan. Jadi ini artinya mulai dari Januari sampai dengan Desember itu disampaikan secara menyeluruh ketika mendayagunakan TPP. Nanti kemudian surat tugasnya itu nanti akan disampaikan oleh Kapus. Berikutnya, bertanggung jawab meningkatkan kapasitas TPP pelatihan BIMTEK bahan ajaran. Artinya UK1 ketika menugaskan TPP, itu yang namanya peningkatan kapasitas juga dilakukan oleh UK1 yang bersangkutan. Apakah dalam bentuk pelatihan, apakah BIMTEK, bahan ajar dan lain-lainnya. Nah, ini bagian dari unit kerja yang mendayagunakan kawan-kawan TPP di level manapun. Kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara berkala. Artinya apa? Juga ada laporan di sini Pak Joko, Pak Kornas. Harus dilaporkan secara berkala. Kenapa? Karena ini rancangannya adalah 1 tahun anggaran berjalan. Tidak spasial, tetapi disampaikan secara 1 tahun. Di tahun anggaran berjalan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya seluruh kegiatan-kegiatan di unit kerja eselon 1 itu sudah diberikan gambaran dan disosialisasikan oleh kapusnya melalui TAPN Pusat, melalui Kornas, dan akan disampaikan mulai secara berjenjang. Bahwa akan ada program ABCD dari Dirjen A, ABCD dari Dirjen B. Jadi kawan-kawan yang ada di lapangan, TPP yang ada di lapangan itu tidak ambigu. Kenapa? Karena sudah tersosialisasikan. Kalau tanpa ini, nanti datang yang satu, ngakunya A,
Data yang satu, nakunya B. Periksa koordinasinya. Sudah ada koordinasinya belum? Koordinasinya dengan siapa? Koordinasinya dengan kepala BPSDM yang diturunkan melalui kepala pusat. Kira-kira gitu kawan-kawan. Jadi semakin jelas. Jadi kawan-kawan tidak bingung gitu. Misalkan ada yang namanya sosialisasi desa wisata. Kegiatan di Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan. Begitu ada sosialisasi dari Kornas, itu tidak membingungkan lagi kawan-kawan. Di mana saja. Kenapa? Karena sudah tersosialisasi. Tapi kalau ini belum disampaikan kepada oleh unit kerja eselon 1 kepada BPSDM, ya inilah yang menjadi rancu. Kasihan kawan-kawan kita yang ada di level provinsi, kabupaten, camat maupun desa. Sekiranya ini menjadi harapan besar, ayo kita bangun sehingga kita bisa mensinergikan elaborasi secara masif di seluruh UK1, khususnya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini menjadi harapan besar. Sehingga kawan-kawan ini juga bisa mendapatkan gambaran bahwa tugas-tugas pokoknya diselesaikan dulu, baru kemudian tugas tambahan. Kita lihat lagi, yang terkait dengan oleh kementerian lembaga, non-kementerian. Koordinasinya dengan siapa? Koordinasinya dengan menteri atau UK1 terkait. Kemudian 3B-nya itu oleh Pemda dan pihak ketiga. Jadi kalau yang 3A ini kementerian lembaga antara menteri ya. Itu. Suratnya melalui menteri gitu. Menteri sama menteri, pemahamannya begitu. Kalau dalam waktu-waktu insidentil atau UK1 terkait. UK1 terkait yang mana nih? Jangan sampai ambigu lagi. Yang menangani tentang pemberdayaan masyarakat melalui tenaga pendamping profesional adalah BPSDM. Nah, ya clear ya. Kemudian kita lihat 3B, oleh Pemda dan pihak ketiga. Pemda menugaskan OPD terkait berkoordinasi dengan TPP. Pemda juga koordinasi dengan Kementerian dan UK1 terkait untuk kebijakan daerah. Kemudian berikutnya pihak ketiga bekerja sama dengan BPSDM melalui kerjasama yang disepakati. Tentu diawali atau didasari dengan PKS. Kan begitu. Nah, itu untuk yang terkait dengan pelaksanaan pendayagunaan. Jelas oleh BPSDM, UK1, Kementerian Lembaga maupun Pemda. Ya. Kemudian pelaporan dan pendayagunaan. Pelaporan pendayagunaan. Ada ketentuan pelaporan. TTP wajib melaporkan hasil tugas sesuai juknis. Kemudian UK1 Kementerian Lembaga dan Kementerian Pemda pihak ketiga laporan tertulis akhir tahun anggaran. Ini dilaporkan Pak Joko, Pak Kornas. Nah, jadi didaya gunakan tapi nggak ada laporannya, ya nggak begitu maksudnya. Didaya gunakan tetapi juga ada laporannya. Secara berkala itu lebih bagus supaya perkembangan kalangan TPP itu termonitor atau terupdate. Yang ketiga, disampaikan kepada Kepala BPSDM dengan tembusan Menteri. Ya, itu jelas sekali ketentuan pelaporan. Kemudian yang terkait dengan huruf D, ini sebentar lagi habis nih. Kan ini cuma berapa huruf ini? Cuma huruf D saja, 4 huruf. Ya. Huruf D ini hubungan para pihak dalam pendampingan masyarakat desa. Ya, tadi yang pertama menteri dan pimpinan lembaga dan kementerian, ya. Kemudian juga kalau kita lihat satu itu saling koordinasi dan tukar data informasi secara berkala. Kemudian bangun sinergi dan kolaborasi melalui nota kesepahaman atau PKS, itu jelas sekali. Hubungan para pihak ya dalam pendampingan masyarakat. Kemudian untuk eselon 1 dan BPSDM,
koordinasi rencana pendayagunaan TPP, ini ada koordinasinya. Kemudian pelaksanaan tindak lanjut oleh P3MD itu di follow up oleh Kapus P3MD. Kemudian pengendalian pemantauan evaluasi oleh P3MD, ini kapusnya lagi, ada bawah pengendalian. Kemudian sinkronisasi melalui UPT, PSM, dan TPPTM. Ini oleh oleh Kapus PPSDM, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia. Ini di sini ada keikutsertannya di sini. Kemudian karena ada UPT, kemudian hasil evaluasi dan sinkronisasi dilakukan oleh Kepala BPSDM. Pengawasan dilakukan oleh UK1 Kementerian berkoordinasi dengan BPSDM. Nah, ini yang kedua, hubungannya yang kedua unit kerja Eselon 1 Kementerian. Kemudian kita lihat yang ketiga, pemerintah daerah dan TPP. Hubungannya koordinasi berkala untuk pemenuhan data informasi, konsolidasi pelaksanaan program daerah, fasilitasi pendampingan sesuai kebijakan Pemda. Yang keempat, pihak ketiga dengan BPSDM, kerjasama dalam inovasi pengembangan program desa melalui nota kesepahaman, melalui PKS, hasil pendampingan dilaporkan secara berkala kepada Kepala BPSDM. Jadi ini hubungan-hubungan, ini saya kira sudah jelas sekali yang terkait dengan pendayagunaan, ini sudah dikonkretkan di sini. Kemudian hubungan antar pihak pelaksana pendampingan desa, ini juga sudah ada strukturnya di sini ya. Ini tinggal dilihat saja, itu ada keterangan di sana, ya, hubungan instruksi, hubungan pelaporan, hubungan koordinatif, hubungan kerjasama, hubungan pendayagunaan, hubungan pembinaan, hubungan pendampingan. Nah, ini bisa dilihat sana. Kalau yang garis tebal panah itu hubungan instruksi. Kalau hubungan pelaporan itu ada putus-putus, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini sudah tergambar di sana. Sudah jelas hubungannya di sana ya. Oke. Kita lihat yang bab 5. Bab 5 yang terkait rincian TUSI ya. Ini ada 5 subbab. Kita lihat. Yang A itu kedudukan TPP. Itu membantu Kementerian, Pemda, Provinsi, Kabupaten, pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan dan diadakan melalui cara pengadaan barang jasa yang ditugaskan dan bertanggung jawab kepada kementerian. Itu kedudukannya. Susunan organisasinya, pendamping desa, pendamping teknis, kemudian TAPN Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Nah, ini susunan organisasi. Berikutnya, ini rincian tugas dan fungsi yang terkait dengan tata kerja tenaga pendamping profesional. Ini tabelnya, ini kalau PLD itu 1:4, kalau kecamatan terdiri dari 1 sampai dengan 4 desa, itu 1 orang. Kalau PLD yang notabene kecamatannya 5 sampai 8 desa, itu 2 orang, dan seterusnya. Untuk di level posisi. Ya, kalau kecamatan dengan jumlah 33 sampai dengan 36 desa, itu 9 orang di sana. Jadi sudah bisa ketahuan tuh. Kalau satu kecamatan terdiri dari 33 desa, itu berapa PLD-nya di sana? Ada 9 orang. Jadi itu sudah ada tabelnya ya. Nah, kemudian kita geser ke kecamatan atau sebutan PD. 1 dengan 4 desa, kecamatan dengan jumlah 1 sampai dengan 4 desa, itu 1 orang. Kalau kecamatannya terdiri dari 4 desa, itu berarti 1. Kalau 5, itu 2. Jadi dia kelipatan 4, tapi kemudian berikutnya itu sudah kelipatan 5, dan langkah yang ketiga itu sudah kelipatan 10. Ya. Di Romawi 3 itu sudah kelipatan 10 dan seterusnya. Dan yang terakhir itu Romawi 7, kecamatan dengan jumlah lebih dari 81 desa, berarti itu sudah dipastikan bahwa jumlah PD-nya itu ada 8 orang. Kemudian yang terkait dengan
yang ada di TAPN kabupaten. Nah, ini gampang cara hitungnya. 1 sampai dengan 7 kabupaten yang jumlah 1 dan sampai dengan 7 kecamatan. Ini di sini diisi oleh koordinator 1 dan TAPM kabupaten 3. Kalau 8 sampai 14 itu koordinator 1 dan TAPM-nya 4. Kalau kabupaten yang terdiri dari 14 kecamatan, itu 5. Maksimalnya berapa? Maksimalnya itu 6. 5 ya, maksimalnya 5. Karena di sana kabupaten kota yang terdiri dari 14 kecamatan itu 5. Nah, kalau kita lihat provinsi, itu maksimalnya 6. Provinsi dengan jumlah lebih dari 15 kabupaten kota, itu 6. Kalau 1 sampai dengan 15, itu 5. Jadi maksudnya, 1 sampai dengan 15 kabupaten dalam satu provinsi, itu totally 6. 1 koordinator, 5 anggota. Atau 5 TAPM provinsi. Dan kemudian 15 atau lebih, itu 1 koordinator, 6 TAPM. Artinya yang di provinsi itu maksimal 7. Yang di kabupaten maksimal 6. Ya, 6, 7. Mudahnya seperti itu. Ya, berikutnya. Ini yang di pusat. Di pusat itu totally 44. Tapi tadi kami jelaskan pada kualifikasi khusus. Nah, kita lihat, saya kasih contoh satu nih. Bidang 1, pengelolaan sumber daya manusia. Ada berapa orang di sana? Ya. Itu ada 9 orang gitu. Ada 7 orang. Ada 8 ya. Karena terdiri dari koordinator dan kemudian yang lainnya itu ada 1 sampai 7. Jadi ada 8 orang untuk pengelolaan sumber daya manusia. Itu contoh saja. Dan totally itu termasuk yang namanya koordinator TAPM pusat 1, wakil koordinatornya 1, wakil koordinator 2. Jadi ada 2 koordinator. Nah, ini untuk posisi pusat. Totalnya ada 44. Beda enggak gajinya? Beda. Koordinator sama wakil koordinator sama anggota misalkan. Kira-kira gitu. Mau jadi posisi yang mana nih? Sebagai koordinator? Ya. Tapi koordinator tanggung jawabnya gede. 24 jam, gak bisa tidur. HP-nya menyala terus, tidak ada bilang dicas. Mau enggak seperti itu? Kira-kira gitu. Wakil koordinator sama enggak? Sama. Tapi ada juga koordinator yang mati-mati handphonenya. Ya kan? Nah, ini enggak boleh. Nah, begitu pula yang ada di provinsi, 24 jam. Tidak terkecuali. Begitu pula yang ada di kabupaten, 24 jam. Nah, bagaimana yang ada di desa sama camat? Sama, 24 jam. Tidak angkat telepon enggak apa-apa, tapi nanti telepon balik. Kira-kiranya begitu. Nah, ini udah mau habis nih. Yang huruf C, rincian tugas dan fungsi pengaturan tata kerja. Ini bab 5 ya. Udah mau habis nih, huruf C-nya nih. Ini struktur organisasinya ya. Bisa dilihat lah ini nanti. Kemudian ini, next slide. Yang huruf D. Ini masing-masing sudah terpetakan di sini. Pendamping lokal desa, pendamping teknis, ya, kabupaten, provinsi, TAPM pusat, udah terpetakan. Gitu. Luar biasa nih. Rinci banget. Ketimbang baca juknis. Nah, ini aja cukup. Karena semua tersaring di sini semua. Ini huruf D-nya, kita lihat huruf E. Ini. Apa namanya? Fungsi tenaga pendamping profesional. Jelas banget itu di sana. Ada pasal 19 ayat 2.
Di Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang pedoman umum seperti ini kondisionalnya, fungsinya ketika berbicara fungsi ini. Fasilitasi, edukasi, mediasi, advokasi. Nah, ini kira-kira gambarnya. Gambar-gambar karikaturnya gitu. Nah, berikutnya bab 5. Bab 5 itu penutup. Nah, ini saya bacakan di bab 5. Ini bab 6. Penting banget. Petunjuk teknis pendampingan petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa yang telah menjadi keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 294 tahun 2025 menjadi acuan dalam pelaksanaannya di lapangan. Adapun materi dalam petunjuk teknis ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 3 tahun 2025 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. Artinya, keputusan Menteri 294 tahun 2025 adalah penjabaran dari Permen Desa 3 tahun 2025 tentang pedum pendampingan masyarakat desa. Jadi, begitu kawan-kawan sebagai mandat dari Permen Desa 3 tahun 2025 tentang juknis ini. Demikian bab 1 sampai dengan bab 6. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Camat, kalau saya nggak salah tadi saya izin ke belakang, ke toilet. Mudah-mudahan nanti saya diingatkan kalau ada kelewat ya, kawan-kawan panitia. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini 3 pihak. Sekaligus tadi saya jawab dengan TPP tadi. Bahwa yang pertama adalah yang dilakukan oleh unit pengguna lainnya gitu. Nah, secara berjenjang, dimulai dari desa, camat, sampai dengan pusat. Kemudian, format seperti apa yang ada ini? Itu di sana sudah ada tabel-tabelnya. Nah, nanti kami sampaikan tabelnya Pak Camat. Tapi kalau membaca juknis itu sudah jelas. Kemudian indikatornya juga sudah ada. Kemudian nilai akumulatifnya juga sudah ada. Tadi kami sampaikan, itu mulai dari pusat, dalam hal ini kepala pusat, kemudian PPK, sampai dengan unit pengguna. Itu kepala pusatnya, kalau saya nggak salah tadi saya menyampaikan 30. Kemudian oleh PPK itu 60. Kemudian oleh unit pengguna 10. Nah, masuk kepada PPK, kawan-kawan TPP dilakukan secara berjenjang visi. Nah, itu tadi tidak ada di dalam slide ya, tetapi di dalam juknis itu secara detail itu dilakukan secara supervisi yang direkomendasikan kepada PPK. Itulah menjadi penilaian PPK yang melakukan pembayaran gaji kawan-kawan TPP. Seperti itu. Terus kemudian masih sampai capat, apakah kawan-kawan ini diangkat sebagai P3K? Karena menurut Pak Camat, ini terima kasih, ini penilaiannya ya sangat berdampak positif sekali kepada pemerintah yang ada di Camat. Alhamdulillah TPP ini memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah desa, camat maupun kabupaten provinsi. Alhamdulillah, dan saat itu menteri kita Salim ini sampai sekarang itu belum kelihatan hilal camat. Nanti kami akan teruskan kembali gitu. Kebijakan yang terkait dengan P3K ini sama dengan PKH yang ada di Kementerian Sosial itu sudah diangkat menjadi P3K. Nah, untuk ini menjadi catatan kami tahu persis bahwa kawan-kawan TPP itu sudah bekerja 10 tahun belakangan ini. Saya kira itu juga menjadi masukan yang menjadi positif buat kita di sini selaku yang membidangi pemberdayaan masyarakat melalui TPP. Itu Pak Camat yang terkait dengan 2 poin, itu pertama adalah evaluasi kinerja, kemudian tadi perasaan ada 3 itu.